Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih sekalian. Saya Cornelia ingin mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudari untuk membaca, merenungkan, dan merefleksikan Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai 54. Dan setelah 2 hari itu Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia. Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bacaan Injil pada hari ini mengingatkan saya pada pengalaman keluarga saya beberapa waktu lalu ketika mbah saya sakit atau kakek saya sakit. Yang waktu itu umurnya sekitar 80 tahunan dan menderita sakit yang lumayan parah sehingga tidak bisa bergerak sama sekali dan tidak mau makan. Keluarga saat itu sudah berpikiran yang macam-macam dan enggak kayak pasrah semua kepada Tuhan. Sehingga akhirnya keluarga saya memutuskan untuk berdoa bersama rosario. Dan rosario pun itu dilakukan setiap hari. Setelah itu kami hanya pasrah kepada Tuhan, keputusan Tuhan terserah mau bagaimana karena hanya ada pada kuasa Tuhan. Setelah itu tidak beberapa lama mbah saya sembuh. Mbah saya sudah bisa makan, sudah bisa jalan dan bahkan senyumnya sudah kembali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bacaan Injil hari ini juga mengingatkan kepada kita bahwa orang itu, pegawai istana itu tidak melihat Yesus melakukan sesuatu tetapi percaya. Dan ini juga mengingatkan kita untuk selalu percaya dan berserah kepadanya, apapun yang terjadi. Yesus adalah Tuhan yang penuh kuasa dan dapat mengubah segalanya. Mari kita datang kepadanya dan berserah kepadanya serta percayakan apapun yang ada di hidup kita kepadanya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga Tuhan memberkati.